teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar remote menggunakan real device. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada kabel, ada laptop, ada PC, dan ada switch, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini bahwa ada por. Ini namanya por. Por ini artinya interface, teman-teman. Nanti interface ini bisa masuk pada misalkan PowerPoint, laptop, dan juga PC, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa ada konsol, teman-teman. Nah, konsol ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau meremote PC atau laptop, teman-teman. Dengan menggunakan kabel ini, teman-teman. Kita misalkan di sini dari kabel tersambung pada konsol, dan nanti kabel ini tersambung pada laptop, dan kabel ini juga bisa tersambung pada PC, teman-teman. Jadi gitu ya untuk meremote menggunakan real device. Selanjutnya kita akan meremote menggunakan Cisco paket tracernya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita meremote akan menggunakan Cisco, teman-teman. Kita masukkan saja dulu di sini switchnya pilihnya paling sebelah kiri, teman-teman. Lalu kita ke PC sini. Nah, untuk menyambungkannya itu kita menggunakan kabel konsol, teman-teman. Ini yang warna biru. Lalu kita pasang. Kita pencet yang ini, konsol, teman-teman. Pencet. Lalu kita ke PC. Kita pencet yang ini, RS232. Kita pencet. Untuk mengkonfigurasinya itu yaitu ada dua cara, bisa menggunakan switch dan juga bisa menggunakan PC langsung dengan menggunakan CLI. Namun kali ini kita akan remote atau mengkonfigurasinya menggunakan PC, teman-teman. Kita pencet PC-nya. Kita ke desktop sini, kita ke terminal. Oke. Nah, kalian bisa mengkonfigurasinya di sini, teman-teman. Namun kali ini kita tidak akan menggunakan yang ini, teman. Kita menggunakannya yang CLI. Kita silang, lalu kita ke switch, ke CLI. Nah, kalian bisa mengkonfigurasinya di sini, teman-teman. Nah, jika kalian ngerasa teks CLI-nya kurang besar, kita bisa membesarkannya, yaitu kita pencet option, kita ke preferences, lalu kita ke front. Nah, di sini ada bacaan CLI. Kalian bisa mengatur kecil besarnya atau bisa sesuai yang kalian inginkan. Misalkan di sini 15. Lalu kita apply, lalu kita silang. Nah, lalu kita masuk lagi ke switch. Nah, bisa kalian lihat tulisannya sudah besar, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada tanda lebih besar, berarti artinya kita sudah bisa menggunakan user atau level wizard, teman-teman. Kita ketik saja tanda tanya. Untuk mode user ini sebenarnya terbatas untuk melakukan konfigurasinya, teman-teman. Nah, untuk user ini juga kita bisa mengkonfigurasikan di sini misalnya ada telnet, terminal, SAO, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada prevalent. Prevalent itu kita ketik saja enable. Kita enter. Nah, jika sudah ada tanda pagar ini berarti kalian sudah bisa menggunakan mode prevalent, teman-teman. Sebenarnya dengan mode prevalent ini kita bisa komen lebih banyak, teman. Kita pencet saja tanda tanya. Bisa kalian lihat di sini komennya lebih banyak dibanding user, teman. Dan ada tulisan more, ini more artinya lebih. Jika kalian enter nanti di bawahnya bakalan muncul komen lagi, teman. Misal kita enter, tuh kita bakal muncul komennya lagi. Untuk yang kedua itu kita memakai spasi. Spasi itu komennya lebih banyak dibanding enter yang hanya satu, teman-teman. Untuk mode prevalence ini banyak komen yang bisa kalian pakai, teman-teman. Yang ketiga itu ada mode globalization. Globalization itu komennya yaitu conf t, lalu kita enter. Jika sudah ada bacaan config berarti kalian sudah bisa menggunakan global configuration ya, teman-teman. Yaitu kita mengkonfigurasi semua yang ingin kita konfigurasikan. Kita ketik tanda tanya. Teman-teman bisa dilihat di sini bahwa komenannya banyak banget menggunakan config. Nah, tadi itu adalah cara untuk mode preference, teman-teman. Spasi. Teman-teman bisa ketik X, lalu enter. Enter lagi. Jika teman-teman ingin kembali, ketik saja conf t, lalu kita enter, lalu kita exit. Enter.
Nah, pada metode profilan ini teman-teman bisa menggunakan komen-komen yang di sini teman-teman. Namun kalian tidak bisa melakukan konfigurasi atau bahkan mengubah datanya. Jika ingin mengubah datanya yaitu menggunakan global configuration teman-teman. Jadi seperti itu untuk pemerintah dasar. Tahu tidak harus dihafal juga, cuma nanti teman-teman harus tahu sendiri. Selanjutnya kita akan belajar singkatan perintah dasar Cisco paket tracernya teman-teman. Di sini kita akan belajar password agar switchnya bisa mengkonfigurasi aman dan tidak dihack sama orang teman-teman. Kita lihat saja di sini. Kita ke CLI. Kita masuk menggunakan mode privat yaitu enable dan mode global configuration yaitu const. Lalu kita enter lagi. Kita ketik enable password. Nah, enable password ini sebenarnya kalian bebas password apa aja. Misalkan di sini saya yaitu 060917 teman-teman. Lalu kita enter, kita X, enter, kita X, enter. Lalu kita ketik enable lagi, kita enter. Nah, di sini ada tulisan password, berarti switchnya sudah di password ya teman-teman. Kita masukkan aja password yang tadi yaitu 060917 teman-teman. Kita enter. Nah, jadi kita sudah masuk ke switch ya teman-teman. Nah, untuk melihat passwordnya itu kita pencet Sauron, kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini passwordnya sudah kelihatan teman-teman. Nah, enable password ini masih kurang aman ya, masih bisa dihack. Kita akan menambahkan enable secret. Kita spasi, enter, 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 enter. Lalu kita ketik const, enter. Lalu kita ketik enable secret. Passwordnya itu kalian bebas mau apa saja. Misalkan di sini saya yaitu Cisco. Kita enter. Lalu kita exit, enter, exit lagi, enter, enter. Lalu kita tulis enable. Nah, kalian bisa masukkan password yang barusan tadi kalian buat. Misalkan di sini tadi yaitu Cisco, enter. Lalu Sauron, kita enter. Kalian bisa lihat passwordnya seperti di blok ini ya teman-teman. Dan untuk enable passwordnya masih terlihat. Sebenarnya bisa cara untuk agar password ini keblok juga teman-teman. Kita spasi, lalu ketik const, kita enter. Lalu kita ketik service password Maaf saya lupa, kita tambahkan di sininya ini teman-teman. Lalu kita enter teman-teman. Kita exit, enter, enter, kita exit, enter. Kita masukkan enable, lalu kita enter. Masukkan passwordnya itu Cisco tadi ya teman-teman. Kita enter. Lalu Sauron, kita enter. Nah, kalian bisa lihat ya, enable passwordnya sudah terblok teman-teman. Jadi tidak akan dihack teman-teman. Dan untuk melihatnya itu yaitu kita ke Google. Kita ke Google. Habis ke Google dulu ya. Nah, kita pilih yang ini. Lalu kita ketik saja di sini itu Cisco password nih, Cisco password dan
Sebenarnya kalian bisa bebas di sini mau pilih yang mana. Kita pilihnya yang ini saja teman-teman. Dan jika seperti ini, kita pindahkan dari sini. Kita copy yaitu chat. Nah, lalu kita sini cek password. Nah, di sini masih bisa terlihat teman-teman passwordnya. Untuk lebih amannya itu kita menggunakannya enable secret aja teman-teman. Untuk lebih amannya. Jika menggunakan enable password ini masih bisa dihack teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi lewat router teman-teman. Kita pencet routernya sini, lalu kita ke switch, kita ambilnya yang awal ya teman-teman. Kita taruh sini, lalu kita membutuhkan 3 PC teman-teman, 1, 2, sama di sini 3. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel. Kemarin kita mengkonfigurasinya menggunakan config teman. Lalu kita ke FA, kita masukkan IP addressnya, lalu kita nyalakan. Untuk label device ini kita tidak akan menggunakan FA ini, kita akan menggunakannya CLI. Nah, kalian bisa mengkonfigurasinya di sini teman-teman. Teman-teman harus ingat bahwa konfigurasi ini menggunakan global configuration. Lalu kita ketik saja config, enter. Sebelum kita mengkonfigurasi, kita harus memikirkan IP address yang bisa dipakai, teman-teman. Misalkan di sini untuk FA00 itu IP addressnya 10.10.10.0/24, teman-teman. Lalu untuk segmen 2-nya yaitu di sini 20.20.20.0/24, teman-teman. Untuk segmen satunya itu yaitu IP-nya 10.10.10.0/24, dan untuk segmen 2-nya yaitu 20.20.20.20.0/24, teman-teman. Lalu kita langsung konfigurasinya. Untuk FA01 itu di sini 1 ya teman-teman, titik 1 itu yaitu 10.10.10.1, teman-teman. Dan untuk PC satunya itu yaitu titik 2, teman-teman. Jadi 10.10.10.2. Lalu untuk PC 2-nya itu yaitu titik 3, teman-teman. Jadi 10.10.10.3 ya. Lalu untuk segmen 2-nya itu yaitu konfigurasinya yang FA01 itu di sini titik 1, teman-teman. Dan untuk PC 3-nya yaitu titik 2, teman-teman. Jadi titik 1 ini yaitu 20.20.20.1, dan untuk PC 3-nya itu yaitu 20.20.20.2, teman-teman. Kita langsung saja mengkonfigurasi pada router. Kita masuk, kita X dulu, enter, kita ketik config, lalu enter, lalu kita ketik intfa00, kita enter, kita ketik lagi, no shutdown. Nah, ini sudah warna hijau ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita X, enter, kita in FA01, enter, lalu ketik no shutdown, enter, kita X, enter. Lalu kita masukkan IP addressnya pada segmen ke-1 ya teman-teman. Lalu kita ketik saja in FA00, enter. Lalu kita ketik IP
address, masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 teman. Dan untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0 teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita X, kita enter. Habis itu kita masukkan segmen keduanya teman-teman, yang FA01. Kita klik dulu INT FA01 teman. Kita enter, kita masukkan IP address-nya yaitu untuk segmen 2 nya yaitu 20.20.20.1 teman. Dan untuk subnet max-nya itu 255.255.0. Lalu kita enter, kita X, enter lagi, lalu kita X lagi, lalu kita X lagi, kita enter. Nah, untuk melihat nyala atau tidaknya itu kita ketik saja show IP INT wave, enter. Nah, jadi seperti ini ya, jika ada tulisan roll up berarti mereka sudah nyala, tapi jika ada tulisan shutdown-nya berarti tidak nyala teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara mengkonfigurasi menggunakan router teman-teman. Lalu kita akan mencoba mengkonfigurasi menggunakan PC teman-teman. Kita masuk pada PC-nya, lalu kita ke desktop, kita ke ini IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu kita ke subnet max-nya. Subnet max-nya itu 255.255.0. Dan untuk gateway-nya itu 10.10.10.10.1 teman. Kita silang. Lalu kita ke PC 2-nya, itu kita konfigurasinya desktop IP, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.3 teman. Kita ke subnet max-nya itu 255.255.0 teman. Dan untuk gateway-nya sama ya, 10.10.10.1 teman. Kita silang. Lalu kita ke PC 3-nya, ini yang ini teman-teman. Kita pencet, kita ke IP sini, yaitu masukkan IP address-nya 20.20.20.2 teman-teman. Kita ke sini yaitu 255.255.0 teman. Lalu kita ke gateway-nya yaitu sini 20.20.20.1 teman-teman. Kita silang. Sekarang kita mencoba ping ya teman-teman. Kita ke PC, lalu kita ke ini command prompt, kita besarin saja, kita ketik ping 20.20.20.2 teman-teman. Enter. Kita tunggu. Untuk pertama itu belum bisa terhubung, tapi kita coba ping lagi aja, ping 20.20.20.2 teman. Kita enter. Nah, jika seperti ini berarti kita sudah berhasil teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang perintah N. Sebenarnya N sama exit itu sama teman-teman, cuman N itu lebih langsung keluar pada mode tersebut. Kita ke router saja, CLI, enter, kita enter, kita ketik enable, enter, lalu kita ketik
enter, kita ketik INTFA 00, enter, lalu kita exit, kita enter. Nah, di sini kita masih masuk pada mode global configuration. Kalau N nya itu kita pencet INTFA 0, kita enter, lalu kita N, kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada mode prevalent lagi. Untuk exit itu dia masih masuk pada global configuration, dan untuk N itu sudah masuk pada prevalent, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk perintah N, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.